وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد lisanي wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dalam kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di masjid yang sangat mulia ini untuk kita menjalankan ibadah salat maghrib dan isya secara berjamaah, dan sekaligus kita mengisi waktu ma bainal isya'ain, waktu di antara dua salat isya, yaitu maksudnya maghrib dan isya, dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu. Sebagai informasi bahwa waktu antara maghrib dan isya ini merupakan salah satu waktu yang sangat memiliki banyak fadilah atau keutamaan, karena merupakan salah satu waktu yang dikatakan para ulama sering dilalaikan atau sering dilupakan oleh manusia, sehingga banyak manusia itu antara maghrib dan isya ini mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, sehingga kita justru dianjurkan untuk mengisinya. Ya, waktul ghaflah, waktu manusia lalai, malah kita dianjurkan untuk mengisi waktu lalai tersebut, sehingga nilainya akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita seperti yang tentu kita sudah ketahui adalah berkaitan dengan tafsir ayat-ayat hukum, dan pembahasan kita masih di dalam pembahasan tafsir surat Al-Maidah ayat 6 yang membahas mengenai bersuci atau taharah di dalam Islam. Sebelumnya saya minta maaf, memang kurang lebih 2 kali pertemuan saya tidak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal. Maka saya pada malam hari ini kembali mungkin sedikit saya mengingatkan apa yang telah disampaikan pada pertemuan yang terakhir, yaitu bahwa pembahasan kita berkaitan dengan tafsir ayat ke-6 dari surat Al-Maidah berkaitan dengan taharah. Taharah dalam konsep fikih merupakan pembahasan yang sangat penting, yang selalu dijadikan pembahasan pertama di dalam kitab-kitab fikih. Taharah sendiri merupakan sebuah ibadah atau sebuah ritual yang memiliki 2 pembahasan pokok. Yang pertama adalah mensucikan diri dari hadas, ya, dan yang kedua mensucikan dari najis. Jadi taharah atau bersuci itu memiliki 2 pembahasan pokok. Yang pertama mensucikan hadas, dan yang 2 mensucikan najis. Mensucikan hadas, hadas itu adalah semua hal yang menghalangi keabsahan sholat kita, tetapi sifatnya abstrak, tidak terlihat. Ya, misalnya seorang yang batal wudu itu nggak kelihatan di di fisiknya ini. Ya, misalnya orang buang angin gitu kan, nggak ada perubahan sama sekali. Ya, jadi sifatnya abstrak, tidak terlihat, dan mencakup semua bagian tubuh kita. Nah, hadas ini cara membersihkannya ada 2. Yang pertama adalah dengan berwudu, yaitu untuk hadas kecil. Ya, hadas kecil itu adalah hadas yang dihilangkannya dengan wudu. Kemudian yang kedua adalah mandi, yaitu untuk menghilangkan hadas besar. Ya, hadas besar ini contohnya misalnya junub, ya, atau seorang yang perempuan yang selesai dari
masa haid dan nifasnya dan lain sebagainya. Maka itu disebut dengan hadas besar yang bisa dihilangkan hanya dengan mandi, atau dalam bahasa kita mandi wajib atau mandi besar. Nah, apabila dua ibadah tersebut, yaitu wudu dan mandi, tidak bisa dilakukan, ya, karena mandi dan wudu ini biasanya tentu pakai air, ya. Maka apabila seorang itu tidak bisa mandi dan wudu karena berbagai sebab, diantaranya misalnya karena tidak ada air, maka digantikan dengan yang ketiga, yaitu tayamum, ya. Nah, ketiga hal inilah yang dibahas di dalam ayat ini. Jadi dalam ayat ini dibahas yang pertama tentang wudu, yang kedua tentang mandi wajib, yang ketiga tentang tayamum. Jadi ayat ini memang mencakup tiga perbuatan tersebut, dibahas secara berurutan ketiga hal tersebut. Adapun pembahasan tentang membersihkan najis, ya, yang merupakan salah satu tujuan dari thaharah seperti yang saya sampaikan di awal, maka tidak disebutkan di dalam ayat ini. Ya, di dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada ayat yang secara spesifik menjelaskan tentang membersihkan najis itu, ya, kecuali ada isyarat yang memang cukup kuat, ya, di dalam surat Al-Muddathir, ya, di dalam salah satu ayatnya disebutkan wa thiyabaka fatahhir, dan adapun pakaianmu maka sucikanlah. Ya, ini sebagian ulama ada yang menjadikan dasar sebagai dasar atau dalil untuk perintah membersihkan najis dari diri kita maupun dari pakaian kita, ya. Nah, itu jadi di ayat 6 dari surat Al-Maidah ini, seperti saya baru jelaskan, membahas tentang wudu, mandi dan tayamum. Nah, diawali dengan pembahasan wudu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kalian akan melaksanakan salat. Ya, umumnya para ulama mengatakan orang yang mau melaksanakan sholat ini yang diperintahkan untuk berwudu itu mencakup seseorang yang memiliki wudu atau masih memiliki wudu ataupun yang sudah batal wudunya. Jadi dalam bahasa lain, baik orang itu masih suci atau orang itu sudah hadas, ya. Jadi baik yang sudah suci maupun yang sudah hadas itu masuk dalam perintah di dalam ayat ini. Ya, karena kalimatnya umum, idza qumtum, jika kalian akan melaksanakan, ilas salati, melaksanakan salat. Jadi mau melaksanakan salat tidak dibatasi apakah sudah batal atau belum, ya, diperintahkan untuk berwudu. Tetapi tentu untuk orang yang punya wudu, istilahnya masih suci, perintah untuk berwudu setiap kali melaksanakan salat sifatnya bukan wajib, tetapi hanya anjuran saja, ya, hanya perintah anjuran. Kalau kita melakukannya maka bagus, tetapi itu tidak sebuah keharusan, karena inti dari wudu sendiri merupakan untuk mensucikan dari hadas, sementara kita masih suci, belum punya hadas, maka hakikatnya kita tidak perlu untuk berwudu. Tapi kalau dia berwudu maka itu lebih bagus, ya, maka itu lebih bagus. Nah, adapun orang yang tidak punya wudu, maka perintah berwudu ini adalah sebuah kewajiban. Ya, seorang yang mau sholat, apapun jenis sholatnya, maka dia harus memiliki wudu. Ya, tidak sah seseorang yang mau sholat tapi tidak punya wudu. Ya, nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan bagaimana kita mau berwudu tersebut. Maka Allah berfirman, idza qumtum ilas salati, jika kalian mau salat, ya, salat apa saja, salat yang wajib maupun salat yang sunnah, ya. Begitu juga masuk di dalamnya adalah perbuatan-perbuatan yang bukan salat tapi dihukumi seperti salat. Ya, misalnya adalah sujud tilawah, itu harus punya wudu. Sujud tilawah itu sujud kalau kita membaca ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat tilawah di dalam Al-Quran, ya, yang jumlahnya itu ada 14, sebagian ulama mengatakan 15, ya. Kemudian sujud syukur itu juga perlu wudu,
Meskipun sujud syukur dan sujud tilawah ini hakikatnya bukan sholat, tetapi merupakan perbuatan yang diserupakan dengan sholat. Maka banyak syarat-syarat yang mirip sholat. Misalnya harus menghadap kiblat, harus menutup aurat, harus memiliki kesucian, ya. Jadi diserupakan dengan sholat. Termasuk di dalamnya adalah orang yang khutbah. Khatib itu harus punya wudhu. Jadi kalau khatib tidak punya wudhu, tidak sah khutbahnya. Kalau ada khatib batal sedang menyampaikan khutbah, dia wajib wudhu dulu. Ya, dia berhentikan khutbahnya, dia wudhu, kembali lagi ke dalam khutbah. Ya, jangan sampai khutbahnya dilanjutkan sementara dia tidak punya wudhu. Itu menyebabkan khutbahnya tidak sah. Ya, nah itu beberapa perbuatan yang serupa dengan dengan sholat, tetapi hakikatnya bukan sholat. Jadi kembali lagi, apa yang harus dilakukan ketika kita mau sholat? Allah mengatakan, melanjutkan di dalam ayat ini, faghsilu wujuhakum, faghsilu, maka lakukanlah ghusl. Ghusl itu, ghuslun artinya mencuci atau membasuh, ya. Di dalam bahasa Arab makna ghuslu, ya, al-ghuslu adalah imrarul ma atau ijra'ul ma, ya, mengalirkan air. Maka menurut para ulama, kalau kita berwudu, airnya itu harus mengalir. Ya, mengalir ini maksudnya tidak harus dia itu dari pancuran, ya, tidak harus seperti itu. Tetapi yang penting air itu punya sifat bisa mengalir. Meskipun misalnya tetesan, ya, kita kasih tetesan di kening kita, kalau dia bisa memang jatuh ke bawah mengalir, maka itu sudah sah. Ya, tapi tentu sahnya itu pada bagian yang teraliri dari tetesan itu. Ya, jadi semua bagian ini kita harus siram dengan air-air yang punya kemampuan untuk berjalan sendiri, bisa ngalir gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya juga adalah jangan pakai sekedar air yang tidak bisa mengalir, yaitu basah-basahan pada tangan kita. Misalnya kita ngambil air begini, kita buang, kita usap. Nah, itu tidak ada airnya, ada airnya tapi tidak mengalir, ya. Itu dikatakan mengusap, bukan membasuh, bukan mencuci. Nah, di sini perintahnya adalah mencuci atau membasuh, maka airnya harus mengalir. Maka jangan sampai kita, ya, saya pernah melihat sendiri ini, ada orang wudhu ngambil air, dibuang airnya dari telapak tangan, lalu sisanya dia usapkan di wajah. Nah, itu tidak tepat, ya, itu tidak sah. Atau misalnya dia mengambil kain handuk, dibasahi, diperes, lalu tempel-tempel. Itu bukan mengalirkan air, bukan membasuh, itu namanya ngelap. Ngelap itu nanti ada perintahnya sendiri, ada, yaitu untuk kepala. Kepala itu ngelap, ngusap. Nah, tapi kalau wajah, tangan dan kaki itu perintahnya mengalirkan air, ya, seperti itu. Nah, mungkin kita sering kebingungan kalau sedang sakit mau wudhu gimana kalau nggak pakai anduk begitu. Kadang-kadang ada yang pakai tayamum di tembok rumah sakit. Tembok rumah sakit itu kemungkinan besar bersih, ya. Jadi nggak ada debunya. Debu yang untuk tayamum itu, hadirin, harus kalau kita tempelkan telapak tangan itu kelihatan di telapak kita. Ini meja ini atau karpet ini saya kan ada debunya, ya. Tapi kalau tangan kita tempel di karpet, kita angkat begini, kelihatan nggak debunya? Nggak kelihatan. Ini nggak bisa untuk untuk bertayamum, ya. Udara kita ini aja kan ada debunya. Apa boleh kita tayamum pakai udara? Ya kan, seperti itu kira-kira. Jadi harus ada fisiknya dari debu. Nah, bisa digantikan sangat mudah sebenarnya, kita pakai semprotan itu, Pak, ya. Beli semprotan, ya, di toko aksesoris atau toko isi air yang bersih. Nanti yang sakit itu suruh mejem, disemprot di wajahnya. Tinggal kita atur saja percikan airnya itu. Nanti kalau sudah rata, diratain pakai tangan, ya. Atau nggak usah diratain juga, nggak apa-apa. Yang penting semua bagian dari wajahnya itu terkena air, sudah selesai. Ya, nggak repot-repot, nggak lebih susah tayamum kalau daripada cukup ambil semprotan itu. Paling-paling di lehernya ini kita kasih kain supaya nggak basah semua badannya, itu saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan faghsilu, basuhlah. Jadi airnya harus mengalir, ya. Wujuhakum, wajah kalian.
Ya, wajah. Apa itu wajah? Wajah di dalam bahasa Arab dikatakan al-wajhu ma yaqa'u bihil muwajah. Wajah itu adalah sesuatu yang tampak ketika terjadi muwajah, berhadap-hadapan. Jadi kalau kita misalnya ngobrol sama orang, yang kelihatan dari orang itu, dari wajahnya, dari mukanya, itulah yang namanya wajah. Ya, kalau kita mau praktek sendiri, kita bisa berdiri di depan cermin dalam jarak yang biasa kita ngobrol, misalnya 1 meter, ya kita lihat apa yang tampak dari kepala kita itu. Ini kan aslinya kan kepala, ini depan belakang ini kan kepala, ya. Ya, tapi di sini Allah membedakan ada yang namanya wajah. Wajah itu berarti yang di depan, di muka, yang terjadi berhadap-hadapan. Kita lihat. Nah, dari situ kemudian para ulama bahasa Arab, nah ini di sini hadirin, saya katakan ulama bahasa Arab karena begini. Jadi ternyata ketika kita menentukan sebuah hukum, itu nggak mesti dasarnya itu dari Quran maupun hadis. Kadang-kadang dasar penetapan hukum itu bisa diambil dari bahasa, ya, seperti contoh ini, cucilah, faghsilu wujuhakum. 2 kalimat tadi itu kita simpulkan dari pendekatan bahasa, bukan pendekatan dalil syariat berupa Quran maupun hadis, ya, bukan dari Quran dan hadis. Bukan berarti kemudian pendekatan bahasa itu bukan dalil, itu dalil dan diakui oleh syariat juga, ya. Tapi istilahnya ini terjadi kadang-kadang pada sebagian kita punya pemikiran, ya, bahwa yang namanya dalil itu mesti Quran dan hadis. Itu tidak benar, ya. Meskipun memang dalil utama itu Quran hadis, betul, ya, tapi bukan hanya Quran hadis. Kita dalam kelompok ahlu sunnah kan ada 4 dalil yang disepakati, ada Quran, ada hadis, ada ijma, yaitu konsensus atau kesepakatan ulama, dan ada qiyas. Ada qiyas, jadi nggak mesti dari Quran dan hadis. Ini saya contohkan, ada dalil atau penambahan dalil yang dari bahasa. Kalimat cuci atau al-ghuslu dalam bahasa Arab saya katakan tadi, yaitu mengalirkan air. Itu kita ketemunya dalam pembahasan bahasa. Kita bukanya dalam kamus bahasa Arab, bukan kita cari dalam kitab hadis atau Quran. Nggak ada, ya, nggak ada, ya. Begitu juga kata wajah. Ya, Allah perintahkan cuci wajahmu. Cuci wajahmu. Pertanyaannya, apa sih wajah? Kita mau menjawab apa itu wajah, gak bakal ketemu dalam Quran, gak bakal ketemu dalam hadis. Ya, ketemunya di mana? Dalam kamus bahasa Arab. Ya, kamus bahasa Arab. Jadi yang jadi dasar itu, kita lihat orang Arab itu menyebut wajah itu untuk apa? Oh, ternyata orang Arab itu mengatakan wajah itu adalah ma yaqa'u bihil muwajah, yang kelihatan kalau berhadap-hadapan, itu namanya wajah, itu namanya muka. Maka setelah itu baru kita definisikan. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan wajah, ya, secara secara luas kepala kita yang bagian depan ini adalah dari tempat biasa tumbuhnya rambut, ya, ini tempat biasa tumbuhnya rambut, bukan yang luar biasa. Kalau luar biasa ada orang tumbuhnya rambut dari belakang, Pak. Profesor misalnya, ya, tumbuhnya dari tengah. Bukan itu maksudnya. Bukan juga orang yang punya hormon mungkin seperti apa, rambutnya bulunya tuh banyak banget. Akhirnya ada yang sampai turun ke kening. Ini ada, ya, sampai sini turunnya. Itu juga nggak masuk. Jadi tempat yang biasa tumbuh rambut. Biasa tumbuh rambut ya kira-kira di sinilah, di atas kening kita ini, ya, di atas kening kita ini tempat biasa tumbuh rambut sampai dengan ujung dagu, ya. Kalau bahasa Arabnya di tempat ujung tempat tumbuhnya jenggot, ini jenggot, ya. Nah, jadi di sini secara vertikal, ya, secara mendatar horizontal antara telinga dengan telinga nggak masuk. Menurut umumnya ulama, telinga itu tidak masuk dari wajah, ya. Makanya ketika kita wudhu, telinga ini nggak ikut di basuh, ya, dicuci, tapi cuma sampai batas telinga ini, ya. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa telinga ini dari wajah, ada
Ya, makanya misalnya di dalam mazhab Hanafi ini satu di antara 4 mazhab ahlu sunnah mengatakan kalau dia membasuh wajah, kuping ini, telinga ini harus masuk. Ya, jadi masuk dalam bagian wajah, itu dalam mazhab Hanafi seperti itu. Tapi umumnya ulama bahwa wajah itu atau telinga ini tidak masuk dalam wajah, tapi masuk dalam bagian lain dari kepala, yaitu nanti yang di rambut itu nanti akan dibasuhnya bersama dengan rambut. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi itulah apa batasan. Jadi kalau kita ikuti di sini, kalau kita tarik garis, hadirin ya di sini ya. Nah, ini tarik ke sampai sini. Nah, berarti ini jambang masuk, atasnya jambang juga masuk nih. Kalau kita tarik kan begini nih. Ini rambut di sini nih, Pak. Ini apa sih namanya? Pelipis ya mungkin ya. Ini berarti masuk ini. Jadi rambut ini kalau kita wudu harus diusap, harus dibasuh juga. Semua apa yang ada di wajah itu wajib kita basuh. Karena perintahnya basuh wajah. Di wajah ada apa aja ya dibasuh, karena perintahnya basuh wajah. Jadi termasuk hidung, termasuk mata ya, bibir, tapi yang di permukaannya saja. Ya, di permukaan, bukan di dalam mulut, bukan di rongga hidung, bukan di kornea mata, itu nggak masuk, cukup di luarnya saja, permukaan. Maka bulu-bulu atau anggota badan yang lain harus masuk. Ada bulu mata, ada alis, ada kumis, ada jenggot, ya, jambang, itu semuanya masuk. Ya, kalau di dalam fikih itu disebutkan di wajah kita ini ada 20 rambut, ada 20 bulu. Kalau di total masing-masing punya nama itu, Pak. Ya, dalam fikih itu dalam bahasa Arab disebutkan. Jadi itu semuanya masuk. Nah, perempuan kadang-kadang ibu-ibu ada yang ini rambut di pelipisnya ini disengaja dipanjangin, ya. Kadang-kadang ada yang dipanjangin. Jadi kalau pas dia mau wudhu ini ditarik ke belakang begini. Nah, padahal dia termasuk dari wajah. Nah, ini perlu basuh juga dengan air ini, jangan dibuang ke belakangin, ya, karena dia bagian dari wajah. Termasuk bapak-bapak yang punya jenggot. Ya, jenggot ini semuanya ya harus dibasuh. Nah, untuk jenggot memang kata para ulama kalau jenggot itu lebat maka cukup dibasuh luarnya saja. Ya, cukup dibasuh di luarnya saja. Kalau jenggotnya tipis maka dia dibasuh sampai bagian dalamnya termasuk kulit tempat tumbuhnya jenggot. Kalau itu tipis. Nah, bagaimana membedakan tipis atau lebat? Apa dilihat panjangnya atau pendeknya atau banyaknya atau bagaimana? Dilihat kalau kulit dari jenggot kita itu masih kelihatan, maka itu artinya tipis. Misalnya yang punya jenggot 7, 11 ya, itu pasti kelihatan ininya kulitnya itu tipis, maka itu luar dalam harus kena. Luar dalam harus kena, itu semuanya kena. Ya, tapi kalau misalnya nggak kelihatan, ya kita bisa ngecek nanti masing-masing di cermin. Oh, jenggot saya nggak kelihatan di dalamnya, ya. Berarti ini luarnya saja, cukup luarnya begini. Tapi dianjurkan di sela-sela, karena Nabi menganjurkan untuk menyela-nyela jenggot. Tapi yang wajib sekali lagi kalau dia lebat itu cukup di luarnya saja. Ya, sebagian ulama ada yang menyerupakannya dengan kepala. Kepala ini kalau kita gundul atau rambutnya tipis maka kulitnya harus kena. Tapi kalau rambutnya panjang cukup luarnya aja. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi sekali lagi Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini kita kajian dari sisi ayat ya dalam masalah wudu. Kalau kita diperincikan memang banyak ya ceritanya di sini. Tapi kita tidak akan sepanjang itu, kita sesuai dengan pembahasan di dalam kalimat-kalimat di dalam ayat ini. Saya ulangi lagi, faghsilu wujuhakum, cuci atau basuhlah, airnya mengalir. Ya, wujuhakum, wajah kalian. Itu bagian dari wajah. Semuanya wajah kita harus kena daripada air tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum, aidi jamak dari yad yang artinya tangan. Jadi dibasuh juga ya tangan. Kum, kalian. Basuh tangan kalian. Nah, kembali lagi ini kita kajian kebahasaan juga. Ya, kita tanya, apa itu tangan? Tanyanya ke siapa? Tanya tentu kepada ahli bahasa. Dalam hal ini bahasa Arab. Kita lihat di kamus bahasa Arab.
Apa yang namanya tangan? Ya, tangan di dalam bahasa Arab adalah anggota badan dari ujung jari sampai dengan pangkal lengan, itu namanya tangan. Seperti juga dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ini namanya tangan. Ya, tetapi di dalam bahasa Arab juga, di dalam bahasa kita, tangan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya telapak, ya, kafun, telapak, ya. Kemudian ini lengan bawah, ya, dalam bahasa Arabnya artinya as-sa'id, ya, sa'id. Kemudian lengan atas namanya adud dalam bahasa Arab, ya. Jadi ada kafun, sa'idun, ada adud, ya, telapak, lengan bawah, lengan atas. Nah, jadi ada bagian itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, basuhlah, cucilah tanganmu. Ya, cucilah tanganmu. Maka semua yang ada di tangan kita, kita cuci. Apapun, ya. Di situ ada kuku, ada jari-jari, ya, ada apapun, bulu-bulunya semua harus kena air. Tidak boleh tidak terkena air. Maka Nabi juga kalau wudhu tangannya ini diputer supaya kena air semua. Ya, seperti itu sunnahnya. Jadi jangan sampai tidak ada yang kena air. Nah, dikarenakan tangan itu tadi 3 bagian, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan semua bagian itu dibasuh di dalam wudhu, maka Allah memberikan batasan. Ya, maka Allah memberikan batasan. Dari 3 itu yang diminta ternyata cuma 2 bagian, yaitu telapak tangan dan lengan bawah, ya, yang dibatasi oleh siku-siku. Maka di dalam Al-Quran, di dalam ayat itu disebutkan ilal marafiqi, sampai siku-siku, ya, sampai siku. Jadi sampai siku, ya, artinya apa? Ya, yang bukan, yang tidak masuk dalam siku yaitu lengan atas nggak masuk. Ya, maka seperti itulah kita berwudu. Wudu itu wajibnya cuma sampai siku, atasnya tidak wajib. Tapi kalau kita lebihkan afdal, karena Nabi memuji orang yang melebihkan wudunya itu sampai ke siku-siku, sampai ke lengan atasnya. Ya, seperti. Nah, hadirin di sini ada hal yang menarik juga. Ya, kalimat dalam ayatnya wa aidiyakum, tangan kalian basuh. Ila, sampai, ila itu artinya sampai ke, dalam bahasa lain ke al-marafiq, siku-siku. Nah, menjadi pembahasan para ulama, apa makna dari sampai itu? Sampai itu apakah sikunya masuk ataukah siku itu batas yang nggak masuk? Ya, jadi maksudnya begini, kita basuh tangan ini, itu sikunya wajib masuk atau enggak? Ya, siku-siku ini termasuk lengan bawah atau siku ini masuk lengan atas? Itu ada pembahasan para ulama, ada khilaf, ya. Para ulama mengatakan, pendapat yang kuat yang umumnya ulama, bahwa siku-siku itu masuk. Siku-siku itu harus masuk. Jadi kalimat ila, sampai-sampainya itu, ya, mencakup siku-sikunya. Jadi cuci tanganmu sampai siku, maksudnya sikunya sampai masuk juga. Ya, tapi kan kadang-kadang sampai siku itu maksudnya batas ujungnya sampai siku sudah, tapi sikunya nggak masuk, kan bisa dipahami juga seperti itu dalam bahasa Arab, ya. Juga dalam bahasa kita juga sampai sama. Misalnya gini, kalau dicontohkan dalam nahwu, ya, nahwu ini tata bahasa Arab, ada contoh kalimat yang menarik, ya. Ya, saya makan ikan sampai kepalanya. Sampai kepala, saya makan ikan sampai kepala. Itu maksudnya kepalanya kemakan atau enggak? Sampai kepala, ya, akal tusama kata hatta roksiha atau hatta roksaha, kan gitu, ya, sampai kepala. Sampai kepala itu batas leher ke bawah kemakan atau kepalanya masuk. Nah, itu, ya, itulah para ulama bahasa berbeda pendapat, ya. Tetapi dalam makna wudu ini siku itu masuk, ya, ke dalam basuhan, dalam basuhan tangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, wa aidiyakum ilal marafiq. Nah, baru yang ketiga ini, ya, rukun yang ketiga atau perbuatan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala merubah perintahnya. Kalau yang 2 hal pertama perintahnya cuci, irsilu, cuci, basuh. Untuk anggota yang ketiga Allah perintahnya berubah. Wamsahu, dan usaplah dan laplah, ya. Masaha itu artinya
mengusap. Mengusap itu ambil air, airnya dibuang, sisa-sisa air itu kita pakai untuk mengusap. Itu namanya mengusap. Wamsahu. Ya, makanya ya untuk bagian ketiga ini yaitu kepala, kita melakukannya tidak seperti kita basuh wajah. Kalau wajah ambil air, airnya langsung kita tumpahkan di wajah. Kita ngambil air, airnya kita tumpahkan langsung di tangan. Tapi ketika bagian kepala tidak seperti itu, ya ambil air kita tumpahkan di luar, sisanya kita basuh. Karena memang perintahnya begitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ada terjadi perubahan perintah dari mencuci menjadi mengusap. Ya, menjadi mengusap. Begitu. Jadi kalau kita untuk rambut, perintahnya ambil air dibuang lalu kita usap. Nah pertanyaannya, kalau memang perintahnya mengusap saja, sekarang kalau saya mau mencuci boleh nggak membasuh? Jadi airnya ini nggak saya buang, tapi saya ambil, tapi langsung taruhnya dilepasnya di kepala langsung, itu boleh apa tidak? Nah di sini kalau kata para ulama mengatakan, kalau mengusap saja boleh, apalagi membasuh. Maksudnya kalau airnya saja yang kita buang, kemudian sisanya kita usap ke kepala itu boleh. Lebih-lebih lagi kalau ada air kita taruh di kepala langsung, ya tambah boleh. Begitu. Maka kalau kita ngambil airnya itu kemudian kita buangnya langsung ke kepala itu tidak apa-apa. Tapi asli perintahnya hanya ngusap saja. Ya. Nah, kemudian Allah berfirman, wamsahu, dan usaplah oleh kalian bi ru'usikum. Bi artinya dengan. Ya, dengan. Ini kata sambung, Pak. Seperti ila tadi ke bi. Ya, usaplah dengan, kalau bahasa apa secara tekstualnya kita artikan begitu. Basuh, usaplah bi dengan ru'usikum, kepala kalian. Ya, kepala kan, ru'us jamak dari roksun. Roksun itu kepala. Kepala itu apa? Nah, ini kembali pendekatan bahasa. Kita tanya orang Arab, apa sih roksun atau kepala itu? Dalam bahasa Arab juga seperti bahasa kita. Kepala itu ya ini yang bulatan ini di atas badan manusia itu namanya kepala, termasuk depan, kanan, kiri, belakang itu semuanya kepala. Ya, nah tetapi di dalam perintah yang ketiga ini tidak mencakup yang bagian depan. Karena apa? Bagian depan tadi sudah ada perintah khususnya di depan. Ya, perintah yang untuk depan ini untuk wajah kan sudah. Ya, basuhlah wajah, basuhlah wajah. Nah sisanya itu baru yang masuk dalam kelompok ketiga ini. Jadi kalau wajah ini itu perintahnya adalah dibasuh, bagian depan dari wajah itu perintahnya dibasuh, bagian atas sampai belakang, kanan kiri itu perintahnya adalah diusap. Ya, perintahnya adalah diusap. Kembali kita tanyakan, jadi ini kepala semua ini, termasuk telinga ini kan kepala. Maka kita usapnya itu ketika kita membasuh, ketika kita membasuh kepala. Cuma di sini ada khilaf. Ya, ini kembali lagi khilafnya ini berdasarkan hadis-hadis Nabi, perbuatan Nabi. Ya, apakah telinga ini dibasuh sekaligus dengan kepala atau dipisah dengan air yang baru? Nah, itu ada khilaf para ulama. Ada ulama yang mengusap telinga sekaligus dengan kepala, tidak mengganti air. Maka ketika dia mengusap kepala caranya begini, kepala sudah begini ya, langsung telinga, begini kan ada langsung begitu. Ya, itu ada dasarnya, ada hadisnya. Ada juga sejumlah ulama yang mengatakan bahwa telinga ini dibasuh dengan air yang berbeda, dengan air yang berbeda. Jadi sudah mengusap kepala selesai, ngambil air yang baru diusap telinga gitu. Jadi di situ ada khilaf. Tapi itu saya sampaikan dua-duanya ini adalah pendapat yang muktabar di dalam 4 mazhab dan dalilnya juga masing-masing kuat ya. Maka di dalam masyarakat ada yang mempraktekkan dua itu, kita tidak perlu mengingkarinya ya, karena sama-sama mengikuti para ulama-ulama kita gitu. Nah, kemudian juga yang menjadi khilaf, kepala yang dibasuh itu semua atau sebagian. Nah, itu ada khilaf yang panjang dalam tafsir Qurtubi yang saya bawa ini, tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi dan mazhab Maliki, tapi belum menjelaskan dari semua mazhab. Jadi sampai ada 11 pendapat mengenai bagian yang diperintahkan diusap. Secara singkat lah ya, secara singkat ada yang mengatakan wajib semuanya, ada yang mengatakan sebagiannya saja. Nah, kita kira-kira seperti itu.
Ya, ada sebagian ulama yang mewajibkan kalau berwudu harus semua kepala ini, sisa daripada selain wajah itu kena air semua. Ya, itu dalam mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad, mazhab Maliki dan mazhab Imam Ahmad, bahwa kalau wudu itu harus rambutnya kena semua. Maka cara wudunya itu ya pakai kedua tangan ini, telapak tangan ya, kita basahi air dua-duanya lalu kita buang, lalu kedua telapak ini kita taruh di depan begini ya, kanan kiri begini Pak ya, lalu kita tarik ke belakang seperti ini, sudah sampai ke tengkuk kita tarik lagi ke depan. Nah begitu, itu cara mengusap secara menyeluruh. Kalau itu dilakukan sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi menyeluruh itu enggak kita ambil air siram atau taruh bawah keran diucek-ucek, enggak. Jadi cukup ambil telapak gini, taruh belakang, tarik lagi ke depan, cukup ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau rambutnya sedikit itu sekali usap ke belakang aja cukup begini, kalau rambutnya tipis-tipis sedikit ya. Tapi kalau tebel ke depan, ke belakang, lalu ke depan ya. Sebagian ulama lagi yaitu dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi mengatakan bahwa mengusap kepala itu tidak harus semuanya, cukup sebagian, cukup sebagian gitu. Jadi ada yang mengatakan semua, ada yang mengatakan sebagian ya. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah sebagiannya itu kira-kira seperempat kepala. Seperempat kepala itu kira-kira satu telapak tangan begini. Nah begini, ini mazhab Imam Abu Hanifah ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebagiannya itu ya yang namanya sebagian terserah sebagian, yang penting sebagian kepala kena meskipun satu helai rambut. Nah, dalam mazhab Syafi'i begitu ya. Itu makanya kalau sebagian kita di Indonesia ini kan banyak yang bermadzhab Syafi'i, kadang-kadang kalau wudu cuma diusap dikit aja ya, diusap dikit saja ya. Nah tapi di sini saya ingin menyampaikan sesuatu yang banyak terjadi kesalahan, khususnya kita ini di Indonesia. Kalau kita nggak belajar secara mendalam itu sering terjadi kesalahan dalam mengusap rambut ini. Para ulama mengatakan berdasarkan ayat tadi, yang diusap itu kan kepala. Kepala itu kan ini kan ya, batas tumbuhnya rambut tadi ini. Ini kepala semuanya, tapi bagian wajah kan sudah diambil tadi ya. Sisanya kan ini yang belum, ini tempat tumbuhnya rambut ke belakang. Ini bagian kepala yang mau diusap. Maka menurut para ulama kalau kita wudu, usaplah memang kulit kepala, itu aslinya begitu, kulit kepalanya yang diusap ya. Tapi kalau kulit kepala itu tertutup rambut, ya rambutnya aja nggak apa-apa, makanya kita mengusap rambut ya. Nah tapi dengan catatan rambut yang diusap itu jangan rambut yang keluar dari kepala. Saya ulangi, yang diusap itu bukan rambut yang keluar dari batas kepala. Karena yang diperintahkan apa? Usap kepala, perintahnya begitu, usaplah kepala. Maka kalau ada rambut yang dia keluar dari batas kepala, jangan itu yang diusap, nggak sah. Tapi rambut yang masuk dalam batas ke kepala. Apa contoh si rambut yang keluar dari batas kepala? Misalnya poni. Ini poni, ini kan dia tumbuhnya di depan. Kalau kita sisir semuanya ke arah masing-masing arah, kan dia turun nih ke arah wajah kan poni itu. Nah banyak diantara kita kalau wudu itu kepalanya nunduk, poninya turun, ujung poninya diusap begitu, itu nggak sah karena dia sudah keluar dari batas kepala. Termasuk ibu-ibu misalnya punya rambutnya panjang sampai ke pinggang ya, diambil buntutnya itu, nah belakang begini, ditaruh di keran, cuma ujungnya doang. Ini juga nggak sah karena dia sudah di luar batas kepala. Batas kepala kan tengkuk ini tempat tumbuhnya rambut ya. Jadi nah yang samping juga gitu ya, kalau lebar-lebar sampai gini jangan sampingnya, bagian yang di dalam batas-batas kepala, karena aslinya yang diperintahkan itu yang diusap kepala. Kalimatnya dalam Quran tadi, usaplah dengan kepala kalian, kepala yang dituju itu ya, bukan yang di luar kepala, bukan di luar kepala. Maka kita perlu hati-hati yang rambutnya panjang ya, kita usapnya ke dalam begini. Kalau mau yang paling afdol, yang paling baik tadi seperti saya contohkan ya, kedua tangan kita taruh di depan begini, kita tarik ke belakang, kita tarik ke depan, itu yang paling baik ya, paling baik ya. Dan terakhir bagian dari kepala ini adalah mengenai
pembahasan berapa kali diusap. Ini juga para ulama berbeda pendapat. Umumnya para ulama mengatakan mengusap kepala itu cukup sekali, umumnya ulama. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i, cuma mazhab Syafi'i dari 4 mazhab itu yang mengatakan mengusap kepala itu bagusnya adalah tetap 3 kali. Pak ya. Nih, sudah saya 2 menit lagi. Baik, rahimakumullah, pembahasan kaki saya langsunglah 2 menit ini saja ya, Pak, nggak usah buka ini. Kaki hampir sama juga. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kelanjutannya wa arjulakum. Arjul jamak dari rijlun yang artinya kaki. Seperti tadi cara pembahasan kita. Ini Pak, kita jadi belajar fikih juga sebenarnya begitu. Kita menggunakan pemahaman kita secara mendalam ketika mempelajari Al-Qur'an, karena kalimatnya luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa arjulakum, kaki kalian, kembali kita tanya kepada ahli bahasa, apa itu kaki? Kaki itu dari telapak kaki ujung sampai pangkal paha itu namanya kaki, betul. Tetapi ternyata Allah tidak menghendaki semua itu dicuci seperti dalam tangan. Ternyata yang dikehendaki pada batas tertentu saja, yaitu bagian paling ujung dari kaki, yaitu telapak, yaitu dibatasi dengan kedua mata kaki. Maka Allah SWT mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Itu yang wajib di basuh ya. Nah, untuk kaki dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ya bahwa yang namanya kaki itu harus dibasuh, nggak boleh diusap saja, tidak boleh diusap saja ya. Ada kelompok Syiah, ini yang paling terkenal dari Syiah. Syiah itu malah mewajibkan diusap, nggak boleh dicuci kaki ini. Syiah Itsna Asyari, Syiah 12 ya, Syiah yang dari Iran itu umumnya ya. Jadi dalam pendapat Syiah itu cukup diusap aja ya, disamakan dengan kepala. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seluruh kelompok yang lain selain Syiah, kaki itu harus dicuci ya, seperti kita membahas tadi dalam masalah tangan. Baiklah rahimakumullah, inilah pembahasan tentang wudu di dalam Al-Qur'an. Ada 2 hal sebenarnya nggak dibahas di sini, mudah-mudahan nanti akan saya bahas karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, berkaitan dengan niat wudu dan tertib atau berurutan dalam wudu. Ini pembahasannya cukup panjang juga, insyaallah. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan mendatang kita akan bahas ini ya, untuk menyempurnakan pembahasan yang ada di dalam ayat Al-Qur'an berkaitan dengan wudu. Baiklah rahimakumullah, demikianlah kajian kita. Mudah-mudahan apa yang telah dibahas bisa menambah wawasan untuk kita semua dan untuk menyempurnakan ibadah kita khususnya adalah tentang berwudu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.